Absurd Studio. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk seluruh pendengar Panda Absurd Studio. Dan teman-teman, hari ini kita langsung akan melanjutkan podcast kita yang sebelumnya sudah kita mulai di part sebelumnya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan nih. Kira-kira seperti apa pembahasannya? Langsung saja kita kembali ke topik pembicaraan. Let's go! Nah coba gue rating dulu deh. Kalau kita nilai dari 1 sampai 10, seberapa membantu atau seberapa menolong kebijakan mereka dari 1 sampai 10? Ini kan bingung. Ini kan personal, ini kan nggak masalah kan dari sudut pandang kita kayak gitu. Ngebantu dari banyak sisi masalahnya, ngerti nggak sih? Jadi, tapi general ya. General. Berapa ratingnya? Untuk semua kebijakan yang udah dikasih. Oh ya, kalau seberapa baik kan terlalu luas. Tapi tadi seberapa menolong sih kebijakan mereka dari 1 sampai 10? Berat ya? 7 lah kali ya. 7 ya, cukup baik berarti ya. KKM lah ya. KKM lah. KKM, ya. Karena karena kalau menurut gue make sense. Kenapa? Kalau lu bayangin nih, pemerintah kan dalam tanda kutip berkuasa. Kalau misalnya dia perintahin bener-bener pandemi bodo amat, harus buka, ya kan, harus online, harus beli device, itu mati tuh sekolah yang tadi. Ini aja kagak diwajibin, dia kagak buka. Iya. Kayak gitu kan. Tapi menurut gue cukup bijak sih, karena dia tidak memaksa. Tapi gue pengen tanya sama lu. Nah gimana tuh? Sebenarnya nih itu tuh himbauan atau kewajiban? Nah ini nih, jadi kalau dari kalimatnya, kalau misalnya teman-teman juga ada yang dengerin dari bukan khotbah apa speechnya si bapak ya, si Pak Nadiem. Kenapa jadi khotbah bapak? Speechnya Pak Nadiem itu sebenarnya urgensinya adalah bagaimana pendidikan ini tetap hidup di pandemi. Jadi kalau misalnya gue nilai, di situ ada kebijakan, di situ ada himbauan. Kayak misalnya kayak gini kalimatnya kan, diusahakan sekolah yang sudah mampu nih, kayak yang baru ini ya, yang sudah mampu, sudah cukup mampu sesuai protokol dibangun untuk ketemu langsung onsite, maka lakukanlah onsite kan. Walaupun kalau didengar kemarin tuh lebih banyak ngarahnya pokoknya dia mau banget onsite nih. Tapi kan di situ juga ada himbauan, ya kalau lu belum bisa ya nggak usah gitu loh. Kayak misalnya yang mampu ya. Iya, karena kan ada syaratnya dong. Ada syaratnya kan, harusnya kalau ketemu di sekolah, protokol kesehatan, tempat duduknya, kayak gitu-gitu. Nah, kayak gue mau tanya deh, coba ruang kelas lu berapa orang satu ruangan? Normal, nggak pandemi nih. 30 muat nggak? 26, 30 ya, let's say lah 30 gitu ya, genepin lah. Nah itu berarti kan yang boleh masuk cuma setengahnya dong. Sekarang nggak jadi setengahnya weh. Berapa tuh? Barusan diupdate 25%. Nah tuh dikit kan. Nah berarti kan itu juga, apalagi coba deh berita terbarunya apa COVID. Wah ngeri banget sih. BTW, wah ngeri banget gila. Ngeri kan. Berarti bisa jadi menurut nih ya, gara-gara lu mention tentang berita terbaru COVID, menurut lu Juli nanti ini tatap muka nggak? Kalau prediksi gue nggak. Karena tadi sekarang prediksi ya, lo ya? Prediksi kan bisa salah. Kayak gini deh, maksudnya gue sih logika aja. Kalau misalnya sekarang kondisinya melonjak, terus daerah aja mau ditutup per pulau kan beritanya, kayak misalnya Pulau Jawa ditutup, pulau ini ditutup, karena ada beberapa daerah yang udah nutup sendiri kan. Contohnya kemarin Kudus nutup daerah sendiri, ya kan nggak ngaruh-ngaruh amat kalau cuman itu ditutup kan. Makanya mau ada kebijakan ditutup ya. Kalau misalnya di let's say lockdown lah ya, mau apapun sebutannya ya, PSBB kayak apa istilahnya, lockdown lah ya, ya gimana mau ketemu dong. Berarti online.
Kayak gitu. Masuk akal. Masuk akal. Tapi menurut lu mungkin nggak kalau setengah-setengah, Cip? Masalahnya gini, Gimana tuh? untuk ngadain tatap muka aja kita nggak asal tatap muka kan, kita perlu persetujuan siapa? Tuh, yang dari atas Orang lagi. tua. Iya. Orang Orang tua juga, bener. Gak kepikiran ya. Iya, bener. Orang tua. Iya. Jadi kalau anaknya mau, orang tuanya nggak mau tanda tangan, lo nggak boleh masuk sekolah. Nah, itu gimana tuh, Cip? Kalau misalnya anaknya nggak, orang tuanya nggak bolehin. Wah, itu kasus di sekolah gue kayak gitu. Okay. Banyak anak yang pengen masuk, tapi masuk karena kangen sama temennya ya. Makanya beberapa anak tadi bilang kan, saya suka sekolah online, Miss, tapi kalau setiap hari saya juga nggak suka. Maksudnya diselang-seling supaya ada momen di mana dia ketemu sama temannya. Yeah. Jadi kita sebarlah itu kuesioner kan, minta persetujuan orang tua. Tapi orang tua nggak tanda tangan, nggak bisa. Benar. Tapi tadi sih kayaknya memang perlu dikembalikan ke orang tua juga lah. Tapi ya tadi kita tunggu aja ya dari pemerintah ini, teman-teman juga mungkin bisa berdoa ya. Maksudnya kita tetap bisa berpendidikan dong, karena menurut gue tuh penting banget sih. Karena benar-benar pengaruhnya besar kayak gitu kan, pendidikan. Makanya kenapa kalau kita lihat Pak Nadiem nih kekeh banget, nggak boleh libur, harus maksudnya kalaupun nggak tatap muka tetap harus ada nih, mau online, sekolah itu nggak boleh dihapus gitu. Ya kan sebenarnya gampang aja kalau mau mengurangin tingkat kestresan masyarakat, ya udah itu anak-anak libur aja lah, ngeluarin duit kan pemerintah itu untuk kemarin gue dengar ada bantuan juga sih dari pemerintah, duit ya nggak sih? Betul. Iya kan, kayak dia ngebayarin kok. Lo dapat nggak sih? Gue nggak dapet. Serius lo nggak dapet? Iya, gue nggak dapet teman-teman. Jadi mungkin kalau ada yang mau sumbang, boleh dikirim ke nomor rekening. Nggak mungkin lo nggak dapet. Nggak dapet. Nah, jadi guru-guru senior dapet. Dan itu tuh nggak cuma buat guru teman-teman. Nih, makanya gue bilang kenapa pemerintah tuh mikirin banget pendidikan. Terutama pendidikan ya. Gue sih, ini kita lagi bicara pendidikan gitu. Menurut gue, kita dipikirin banget. Karena ngapain dia buang duit banyak-banyak. Itu uang kuota satu anak aja berapa giga dikasih coba. Gak usah banyak-banyak lah, 15 giga aja berapa sih itu harganya? Ya satu anak 20.000 juga, anak di Indonesia banyak. 12 giga aja 100.000 ya nggak? Tuh kan, tergantung kartu lagi kan. Nah, kartu Tri tadi itu yang gue bilang. Kartu yang sangat bermasyarakat sekali ya. Nah, terus tadi kan itu aja nggak semuanya pakai buat belajar kayak gitu kan. Betul. Nah, jadi ya sedih juga gitu kan. Tapi itulah kondisi kita saat ini gitu teman-teman ya. Nah, ngomong-ngomong dari tadi kan kita bicara itu kan, kesulitannya, kayak kendalanya, kita intinya dari tadi kita struggle ya, banyaknya struggle gitu kan. Menurut lu nih, Cip, dari pandemi ini, terkhususnya di pendidikan ini, ada nggak hal baik yang lu dapet? Pasti ada lah. Ada. Apa yang paling berkesan sih yang lu dapet nih selama menurut gue ya, selama jadi guru nih pandemi? Gue fokusnya ke murid gue ya, jadi yang gue lihat adalah hubungan mereka dengan keluarga mereka. Wow, gimana tuh kira-kira? Karena pandemi yang papa mamanya nggak pernah di rumah, harus di rumah, jadi tahu nih kalau anaknya tuh sekolah kayak gini struggle-nya. Jangan nggak percaya ya teman-teman, gue ini ngajar murid-murid yang bisa dibilang dalam 1 minggu ketemu orang tuanya cuma 6 hari doang atau 5 hari. Oh, mostly kerja ya, pekerja mostly semua. Pekerja, pembisnis segala macam. Tapi karena pandemi, bisnisnya semua diatur lewat apa? Device dong. Iya. Bener. Jadi, orang tuanya juga online ya. Orang tuanya online. Jadi gimana ya, bonding antara bapak, mama dan anak-anaknya jadi dapet. Wah, keren. Itu salah satu keuntungannya. Jadi sekolah nggak hanya jadi bengkel untuk benerin anak-anak yang berantakan ini, tapi karena pandemi ini orang tua pun ikut terlibat.
Wah, ya keren. kan? Kalau tadinya kan orang tua sibuk, udah yang penting anak gua sekolah nih 8-9 jam di sekolah, ya kan? Sama guru-gurunya. Tapi sekarang 24 jam sama Bareng- bapak ibunya. Bareng terus ya. Kalau dulu kan Bareng di terus. sekolahin biar nggak ketemu ya. Ya biar nggak ketemu kan. Gue sih papa mama sibuk ya sekolah. Ternyata wah luar biasa banget. Ternyata pandemi ini ternyata nggak cuman nyusahin. Berarti maksudnya Nyusahin dong. iya ada hal lain yang kita ternyata bisa ambil ya. Yang kalau kita bisa lihat tadi ya itu keluarga itu keren banget sih. Keluarga. Keren banget sih. Gue nggak nyangka juga ya. Ternyata sebagus itu. Maksudnya menurut gue itu bagus banget loh. Itu keluarga itu kan penting ya. Keluarga itu Penting banget. pendidikan pertama lagi. Pendidikan pertama. Pendidikan pertama itu. Iya benar-benar. Kayaknya gue rasa nih Kemendikbud ini harus kerja sama psikolog deh. Kayaknya itu tingkat stres itu kan berpengaruh gitu sama keluarga. Karena dan iya kan, coba lu bayangin deh. Karena itu yang berhasil. makanya, bener-bener makanya kan gini, orang tua yang tadinya gua tuh nggak tahu apa yang dilakuin sama anak gua nih, di rumah gua jadi tahu kayak gitu. Gua kayak gini ternyata gitu kan. Iya. Pusing kan dia. Iya lagian. Nah tadi ya bersyukur kalau misalnya ada yang berhasil jadi memperbaiki, karena gua dengar tuh ada juga yang justru gegara di rumah nih. Banyak. Gegara di rumah doang itu di rumah terus ya karena ngelihat jeleknya terus kali. Tapi banyak faktor sih Bre sebenarnya. Ada yang bondingnya jadi bagus kalau memang gua agak melenceng sih gini. Kita juga nggak jarang ya dengar berita gara-gara pandemi ini orang tua jadi stres sama anaknya, bahkan ada anak yang dibunuh kan. Betul Nah, iya kan? Betul banget. Nah, apa sih salah satu yang mempengaruhi perekonomian? Bener banget ya, ternyata pendidikan nggak lepas dari ekonomi ya. Iya bener banget. Jadi gini, kalau udah dari keluarga yang mampu, ya yang tadi gue bilang kan, yang gue mention kan anak-anak pembisnis kan, orang tuanya nggak pada di rumah, gara-gara pandemi jadi di rumah, bondingnya dapat nih. Dan ya udah jadinya relasinya baik aja. Kenapa? Ekonominya memadai. Aman ya. Iya. Aman. Nah sekarang bagi orang tua yang kurang, sekolah online kuota, sehari bisa berapa giga, stres lah orang tuanya. Yang biasa gini, lo pernah nggak sih sekolah nggak dapet uang jajan tapi lo tetap sekolah? Iya itu masih bisa ya. Masih bisa. Sekarang lo harus punya uang untuk apa? Seenggaknya lo bukan jajan. Masuk. Astaga bener ya. Jadi kayak sebenarnya tuh kompleks banget, weh. Ini nggak bisa kita ngeliat dari sudut satu doang, karena oke, positifnya keluarga jadi bonding untuk mereka yang nggak pernah ketemu sama keluarga. Tapi buat yang setiap hari sama mak bapaknya, stres sama bapaknya. Iya biasa. Wah kompleks banget. Menarik ya ternyata. Ya makanya pemerintah kasih banyak kebijakan dan bantuan-bantuan tadi kan. Jadi gue bilang seberapa skalanya sih Cip 1-10 bantuan pemerintah, gue bilang 7. Karena pemerintah juga bantuin orang-orang atau anak-anak yang kurang mampu memberikan dengan kasih kuota gratis. Itu dia, betul. Terlepas dari cara mereka pakainya ya, tapi pemerintah udah mikirin hal itu kan. Mikirin hal itu ya, wis keren banget ya. Ternyata memang topiknya luas, makanya ini nanti kayaknya kita ini topik ini juga nanti bakalan gue bagi 2. Jadi nanti nggak langsung sekali semuanya gitu ya, supaya mereka ngerti nih bahasnya bagian mana gitu. Tapi tadi kalau kita kulik-kulik luar biasa banget ya, pandemi ini merubah segalanya loh. Itu dalam waktu sekejap. Karena bener. Itu mulainya tuh dari Maret, gue ingat banget. Maret 2000 berapa ya itu? Jadi 2019 kan? Februari itu awal banget udah ada di Indo. Nah, tapi belum rame nih. 2000 berapa tuh? Tahun kemarin. 2020 ya? Iya, 2020. Tapi kok namanya COVID-19 ya? Coba, salah nggak gue? Karena ada di Indonesia tahun 2020 awal. Iya, bener. Jadi Februari itu udah ada suara-suaranya, tapi kita belum takut. Itu belum biasa, masih biasa saja dong. Pas mulai masih santuy, itu masih santuy tuh, masih bisa ngebak sambil ngerokok itu, masih bisa. Gila lo. Ini sekarang boro-boro ngebakso, mau keluar aja pada insecure. Makanya. Itu ya, tapi ternyata jadi
kita coba recall ya. Kalau kita mau tarik nih dari pembahasan kita tadi, dari pengalaman cipta ya. Jadi itu pengalaman mengajar yang pertama itu yang paling dipikirkan adalah takut gitu. Banyak hal banyak faktor, karena selain dari pendidikannya, dia juga punya visi sendiri bahwa nggak cuman pendidikan gitu loh yang sampai gitu ya, tapi bisa nyentuh hati setiap siswa gitu ya, touching the heart even only by the screen gitu ya. Yes. Gitu kan. Terus tantangan mengajar ini baik banget. Nggak cuman dari device-nya, itu udah pasti device karena online ya. Dari guru yang senior ataupun junior itu kesulitan karena aplikasi juga nggak itu terus ya. Selain dari konteks alat sama medianya, ternyata bukan cuman si guru nih yang kesusahan gitu. Ternyata siswa juga, orang tua juga, pemerintah juga, pemerintah juga pusing gitu, ngeluarin duit kuota gitu-gitu kan. Tapi respon murid ini yang menarik tadi dari Cipta adalah ternyata sebagian besar di tempat Cipta ya, teman-teman. Gua nggak tahu tempat kalian. Di tempat Cipta ini 80% lah ya, let's say anak-anak ini ternyata menikmati ya kelas online. Menikmati sekolah online. Karena ya mungkin karena mereka udah modern juga kayak gitu. Tapi mereka juga bilang ya bosan juga kalau terus-terusan online gitu kan. Nah, terus yang kelima, kebijakan pemerintah di selama masa online ini ternyata kalau dari Cipta nih menurut dia tuh 7 lah ya dari 10. Karena walaupun ada kebijakan yang perlu dipertimbangkan lagi menurut Cipta tadi, tapi itu tuh juga membantu guru, siswa ataupun orang tuanya. Ya, contoh kecilnya tadi kuota lah yang mereka kasih. Itu karena nggak semua orang bisa menyediakan kuota ya. Sekali pertemuan berapa giga habis tuh video call kayak gitu ya. Nah, sekali video call apalagi kalau semua buka kamera. Nah, apalagi buka. Sama aja kayak lu video call 26 orang bersamaan gitu kan. Kayak gitu banyak. Nah, terus hal yang bisa disyukuri di tengah kondisi Covid ini, selain masih bisa belajar walaupun Covid, ternyata ada hal-hal lain ya yang dipulihkan ya. Keluarganya, cara hidup baru, ya masih bisa belajar dengan cara hidup baru, dan ternyata cukup berhasil ya selama setahun ini ya, kita bilang setahun pembelajaran ya, ternyata cukup berhasil. Konteksnya dari yang gua lihat ya, murid gua. Konteksnya di tempat Cipta ya teman-teman ya. Nah ini mungkin kalian nanti bisa sharing juga, kalau di tempat kalian gimana sih kayak gitu ya. Nah ini pertanyaan yang belum kita tanya ke Cipta ini penting ya teman-teman. Nah ini pertanyaan terakhir yang sebenarnya tadi udah kita rangkum. Nanti sesi terakhir adalah kalian juga menulis di kolom komentar ya. Sekarang ini untuk Cipta nih ya. Harapannya apa sih? Harapannya apa sih sebagai seorang Cipta guru, kita pendidikan ke depannya gimana? Harapan gua untuk pendidikan. Yang dalam konteks saat ini gitu. Harapannya apa sih? Harapannya apa ya? Gue ngerasa kayak pendidikan tuh belum merdeka banget ya. Oke. Even sudah dibilang kalau akan membuat pendidikan sekolah merdeka, intinya pendidikan yang merdeka segala macam. Tapi gue ngerasa kayak nggak semerdeka itu yang gue rasain ya. Tapi kayaknya nggak semua sekolah sih ngalamin ini. Tapi harapan gue untuk pendidikan tuh, gue pengen yang benar-benar memerdekakan gimana kita tuh belajar, merdeka belajar. Keren. Karena karena kalau yang gue lihat ya di konteks sekolah gue, murid gue itu terlalu saklek, terlalu terpaku sama peraturan yang dibuat. Kayaknya di sekolah lu kayaknya enggak. Sekolah lu bisa kan? Gini. Sekolah lu tuh nggak seberapa strict menurut gue ya. Sekolah lu bisa nggak kombinasi antara banyak subjek terus cuma untuk buat satu penilaian? Itu mungkin banget karena kan ada namanya integrasi pendidikan pelajaran. Jadi satu project untuk menilai semua subjek bisa. Nah, tempat gue belum ada itu. Oke. Nah, makanya gue ngelihat sebenarnya murid-murid gue tuh nggak merdeka belajarnya. Kan dia bosan. Lu bayangin 15 subjek, 15 tugas.
Kalau misalnya dia lagi, iya, apalagi online ya. iya, makanya gue harapan gue nih, Mm-mm. gimana ya? Makanya gue nih bingung sebenarnya yang perlu kita dengerin ini siapa? Itu kebingungan Menarik gue ya. teman-teman. Menarik ya. Gue tuh bingung yang perlu kita dengerin itu siapa? Padahal si Nadiem Makarim udah bilang merdeka belajar, kampus merdeka segala macam, ada kalian merdeka. Betul. Tetapi kan di bawahnya Nadiem ada lagi kan yang megang-megang itu yang tadi gue bilang dinas pendidikan. Daerah, Kayak daerah. setiap daerah. Nah, makanya gue udah bingung. Gue belum ngerasa pendidikan ini semerdeka yang dibilang sama Nadiem. Makanya harapan gue, ya ayo kita buat pendidikan yang benar-benar merdeka belajar, terus siswa tuh bisa nggak hanya tentang kognitifnya doang yang dicecer. Tempat gue kognitif center banget, teman-teman. Oke. Masih banyak sih menurut gue sekolah kayak gitu. Nah, ya kan. Tapi kalau sekolah lo gue lihat enggak. Bahkan tentang art aja, sekolah lo tuh maksudnya mendukung tentang hal kesenian itu. Iya. Jadi sebenarnya itu bisa rilis stresnya nggak sih belajar art segala macam? Bisa banget. Setiap pelajaran tuh bisa banget sebenarnya. Nah itu. Makanya di sekolah gue nih gue belum melihat hal itu. Wah. Itu sih harapan gue, makanya pendidikan ya lebih merdeka dan lebih jelas siapa sih yang harusnya kita laksanakan kalau kita ada suatu perintah. Karena yang gue lihat masih bias banget guys di tempat di mana gue mengajar. Oh iya teman-teman, sorry ya kita belum kasih info nih. Kalau konteksnya adalah tempat cipta mengajarnya sekolah swasta ya. Jadi mungkin semoga ya teman-teman juga boleh doain atau kalian boleh kasih rekomen. Gue bisa ajak siapa nih ngobrol? Mungkin yang dari sekolah negeri, kita kan nggak tahu, betul ya. Benar. Putusannya gimana, kita nggak tahu. Tapi tadi teman-teman kerinduannya Cipta ini, harapannya adalah kita benar-benar bisa merdeka belajar, apalagi konteksnya kelas online. Mungkin kalau bisa lebih merdeka, anak-anak bisa lebih beradaptasi kali ya. Walau. Contohnya gini nih, nyatet bisa nggak sih pakai tab? Ngetik. Bisa kan? Ngetik bisa. atau bisa tulis dong. bisa kan? Bisa. Tapi kenapa harus dengan paper dan pen gitu loh? Ngerti nggak? Betul. Kita beradaptasi dong. Iya. Nah, maksud gue tuh gitu. Ya. Ya, itu sih harapan gue ya untuk pendidikan. Apakah memang itu menjadi tolak ukur kalau anak itu belajar? Kan enggak. Betul. Nggak cuma dari kertas, sekarang bahkan lu bisa ulangan aja bisa pakai form ya. Teman-teman coba kalian tulis juga deh di komen ya, itu apa aja sih yang kalian pakai udahan gitu loh. Kayak ujian. Itu menarik sih kayaknya. Ada banyak ya. Yang gue denger sih ada orang udah pakai form, pakai games itu bisa dijadikan penilaian. Quiz online. Quiz online ada banyak kok teman-teman kayak gitu. Gak harus tentang paper kan maksud gue itu. Betul. Kayak. Nah jadi gue ngerasa nggak merdeka di area itu. Menurut gue ya, ini menurut gue sendiri gue nggak merasa merdeka. Jadi kalau penilaian nggak selalu tentang soal dan jawaban, nggak selalu tentang paper dan pen itu. Nah makanya gue bilang makanya harapan gue tuh itu ya kalau memang merdeka belajar dan sekolah ada kampus merdeka tentang merdeka belajar ya merdeka, yang penting tidak menghilangkan esensinya itu loh. Kalau pengen tahu kognitifnya anak nih seberapa, nggak harus tentang ngerjain soal kan yang harus dia tulis di kertas, nggak harus itu. Lo buat project misalnya nih belajar kimia ya, ketika lo bisa melarutkan suatu mencampurkan larutan asam sama basa, terus lo tahu ini terjadi perubahan pH nih, kayak gitu. Itu kognitif udah jalan menurut gua ya, nggak harus tentang lo nyatet gitu. Nah, tapi sayangnya yang gua lihat ini di tempat gua ini belum menerapkan hal itu. Makanya gua rindu banget pengen buat kayak project kayak gitu. Makanya gua tanyakan tadi, sebenarnya yang kita dengar ini siapa, Bre? Si Pak Nadiem kah? Atau buah-buahnya itu. Nah, itu teman-teman. Menarik ya. Coba teman-teman kasih pendapat kalian ya. Kalau dari gue nih, ini dari gue ya. Jadi coba dari lo, gue pengen denger. Iya, ini menarik banget nih pertanyaan Cipta ya. Jadi dia bilang kan tadi, sebenarnya emang siapa sih yang kita dengerin? Presiden mempercayakan kepada menteri. Menteri
kita Menteri Pendidikan dia memberikan kebijakan dan himbauan juga. Nah, yang perlu kita ya terus itu pasti turun ke Dinas Pendidikan Daerah, udah pasti ya. Dinas Pendidikan Daerah menyampaikan pada setiap sekolah yang tergabung di daerah tertentu. Contohnya gue di Palembang. Berarti Dinas Pendidikan Palembang ngomong ngajak kumpul semua sekolah ya. Terserah mau virtual mau onsite ya kan. Nah, ini yang perlu. Nah, ini yang menjadi garis bawah catatannya. Catatannya adalah setiap sekolah pun, gue nggak tahu kalau negeri ya, tapi kalau swasta itu tetap mereka punya kebijakan melihat kondisi sekolahnya masing-masing. Kondisi sekolah masing-masing. Tapi tadi sih balik lagi back to basic ya. Nah, emang pendidikan yang benar itu gimana? Nah, jadi kalau kita mau bilang ini kita harus dengerin siapa? Semua kita dengerin. Karena karena pemerintah punya kebijakan yang baik, tapi kan dia nggak bisa paksa kayak tadi gue bilang. Nggak bisa dia paksa sekolah ini online atau onsite karena nggak kondisinya beda. Nah, sekolah tadilah yang menentukan. Ya, dalam konteks ini berarti kan kepala sekolah atau wakakurikulum gitu ya. Nah, itu kita juga mau nggak mau sebagai guru kita dengerin mereka. Kecuali lu wakakurikulum atau kepala sekolahnya. Kayak gitu. Tapi berarti iya benar. Nah, jadi menurut gue, tapi kita nggak cuma dengerin. Nah, ini yang justru menarik. Jadi kalau lu bilang siapa yang harus kita ikutin, sebenarnya nggak cuma mereka, tapi lu juga punya suara. Nah, kita semua punya suara. Orang tua aja bisa mempengaruhi sekolah lu. Coba lu tebar kuesioner kemarin. Misalnya lu udah mau onsite kan? Online ya. Siapa yang didengerin? Orang tua. Jadi iya benar. Gitu. Jadi tapi emang tadi sih balik lagi. Berarti kan dalam hal ini berarti kan keindahan pendidikan ini adalah sebenarnya kita semua berkaitan. Siswanya. Kita semua itu gurunya. Kita semua terlibat dalam sistem pendidikan ini. Bener. Siswa juga bisa ngomong. Pak, saya pusing sama pelajaran Bapak. Bisa nggak Bapak kasih cara yang lebih enak? Kan berarti kan murid juga punya peran dong. Ya kalau dia diem aja mana tahu gurunya ngebosenin kan. Jadi menurut gue siswa lu tadi tuh ada benernya gitu loh. Speak up dia. Speak Cuman up. Caranya kurang tepat. Ya, mungkin hikmatnya yang perlu dibentuk ya kan. Betul, masih bocah. Si bocah namanya juga. Tapi ya itulah cara mereka kan. Kita patut hargain. Kita yang ngarahin. Jadi ya menurut gue bener. Daripada dia buat tweet di Twitter ya kan malu sekolahnya kan. Mending dia ngomong. Mending dia ngomong langsung gitu. Tapi tadi kita perlu ajarin mereka sih untuk ngomong itu supaya lebih berhikmat kali ya. Waduh, ini keren banget ya pembahasan kita hari ini nih, deep gitu ya. Sampai ke akar-akarnya loh. Ini tapi tadi ya dari semua yang kita bicarain ini, hal yang kita syukurin, menurut lu ada nggak sih kayak ini nih kan tadi kan kalau kita lihat yang paling tinggi ini tadi kan pemerintah, ya kan? Ada nggak menurut lu yang lebih tinggi lagi dari pemerintah gitu? Ini nih bisa berjalan ini dengan baik. Nggak cuma lu dong yang kerja. Tadi kita udah lihat siapa aja yang terlibat di dalam. Ada siswa, ya kan? Tadi ada gurunya, orang tuanya, pemerintah. Ada lagi nggak sih menurut lo yang dia tuh punya peran sampai kalian ini berhasil 1 tahun sekolah gitu loh? Siapa lagi kalau bukan my tuh? God, my savior. Nice. Siapa lagi kalau bukan dia? Bener banget ya. Karena menurut gue gini sih, menurut gue sih kayak Tuhan memang izinin pandemi ini nggak sih? Karena kayaknya ada sesuatu yang pengen dia perbaiki. Mungkin dari keluarga dulu. Dia pengen ngubah peran keluarga. Karena sekarang tuh semenjak teknologi jadi hype banget ya. Lu lihat aja lah, anak nangis apa yang dikasih? HP. Anak ngambek minta sesuatu, misalnya pengen mainan di pasir hanya karena nggak mau kotor, apa yang dikasih? HP, YouTube. Jadi menurut gue ya, pandemi ini memang Tuhan izinkan terjadi gitu.
Dan kalau misalnya kita bisa survive nih 1 tahun nih, gue sama lu kan sama ya pengalamannya sekolah online 1 tahun. Buat gue kalau kita bisa survive ini, baik guru, siswa, orang tua, itu menurut gue ya karena dia ikut terlibat dalam hal ini. Dan pemerintahnya juga yang dikasih kepercayaan untuk buat kebijakan-kebijakan yang ada. Wah. Jadi kalau lo tanya, menurut lo siapa lagi sih Cip yang terlibat dalam pendidikan di konteks sekarang yang lagi pandemi ini? Tuhan kita, Tuhan gue dan lo. Apalagi kita negara bertuhan gitu ya. Iya. Pancasila aja yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Maha Esa. Kayak gitu ya. Kecuali teman-teman ada yang mungkin punya paham lain. Kita kan nggak tahu. Tapi kalau konteks kita ini negara bertuhan, gitu kan. Tuhan Maha Esa. Kita nggak pikir ya agama apapun ya. Yang kita bicarain adalah pastinya ada pribadi yang pastinya ada ya berperan ternyata ya di dalam kondisi kita sekarang. Kayak tadi. Kalau menurut lu siapa? Kan gue tadi langsung kepikiran Tuhan gue kan. Kalau menurut lu siapa? Iya, kalau misalnya ditanya ya siapa lagi sih di atasnya pemerintah? Gue sebelum Tuhan masih ada kayaknya. Kalau dari gue tuh ada salah satu adalah yang pasti rekan sekerjanya negara kita sih. Nah, rekan sekerja ini. Oh, maksud lo dari negara lain? Kayak misalnya kita negara kan nggak tinggal sendiri. Oke. Ya gue nggak mikir sampai sana sih. Iya. Beda ya pemikiran cewek sama cowok tuh beda banget pikiran gila. Tapi nggak apa-apa. Di sini terbukti. Iya, di sini terbukti sih. Iya, jadi kalau menurut gue ada pengaruhnya negara lain. Kayak misalnya gini loh, kita negara nggak tinggal sendiri. WHO misalnya deh. Sebelum ke institut negara internasional yang fokus ke pendidikan, itu kan ada yang tentang kesehatan dan kita kan terkoneksi juga. Yes. Kayak mereka ngomong apa sih soal dalam segala bidang kan mereka bahas. Apakah kayak pertanyaan-pertanyaan ini kan selalu muncul di internasional. Apakah pendidikan masih penting di masa pandemi? Iya dong, kayak itu pasti muncul dong di kepala. Kayak misalnya ekonomi apakah penting? Makanya mereka bingung. Makanya kita bingung negara mau lockdown apa enggak nih? Kalau kita lockdown ekonominya berhenti. Nah, kalau ekonomi berhenti bisa makan apa enggak? Boro-boro mau sekolah, udah mati kelaparan. Kayak gitu kan, itu berarti berpengaruh kan? Ya, apalagi ya. Benar. Iya. Lama-lama kita bisa ke UNICEF kayak gitu-gitu. Kayak mereka kan memperhatikan anak-anak juga. Dan ternyata kita bersyukur negara-negara lain ternyata punya pemikiran yang sama gitu. Ternyata belajar itu menjadi hal yang penting juga bagi mereka. Nah, baru gue setuju juga sama lu. Selain ya semua negara tadi ya pasti ditopang ya. Siapa lagi ya? Kalau kita sih kalau kita percaya ada kuasa ada pribadi itu yang lebih tinggi itu ya Tuhan. Ini bagi kami ya teman-teman ya. Mungkin kalian punya pendapatan it's okay ya. Ini kita terbuka banget sama semua pandangan kalian. Ini kita konsepnya berdiskusi ya. Nah, diskusi santuy aja. Makanya pemikiran apapun nggak masalah gitu di sini ya. Tapi tadi sih, kalau gue sendiri bersyukur di Indonesia kita ya punya Pancasila tadi, percaya Tuhan ya. Walaupun gue juga bingung sih kalau sampai sekarang mungkin teman-teman juga ada yang ini nih coba gimana Cip menurut lo ya. Ini nih menurut gua kita semua ini kan dalam masa kebingungan, kritis gitu-gitu ya. Kita tuh kritis gitu kalau gue bilang tuh ya, karena kita aja krisis kepercayaan sama pemerintah kayak gitu-gitu kan. Nah, itu gimana mau percaya Tuhan? Nah, mungkin kan emang lu bisa lihat, gue tuh masih penasaran sama lu sih. Lu gimana sih kalau dari lu tadi kan gue tanya siapa lagi terlibat Tuhan. Maksudnya gimana tuh? Lu bisa mikir baik gak sih? Atau Tuhan ini berperannya baik apa buruk? Ini kan pandemi. Nah, lu mikirnya gimana sih? Tuhan itu kan tadi kayak pemerintah kan bisa dari 1 sampai 10 aja 7. Nggak baik-baik amat kan kebijakan mereka. Nah, kalau Tuhan ini perannya apa gitu? Kalau bilang sudut pandang lu nih gitu.
karena mungkin karena gue ada belajar ya, Mm-mm. bukan tentang teori atau apa. Kalau Mm-mm. menurut gue gini, kayaknya nggak ada unsur yang bisa membuat Tuhan itu kayak nggak baik nggak sih? Event yang kita hadapi sama jadi, maksudnya event yang kita hadapi itu jelek Nah, ini menarik gitu nih. loh. Mhm. Karena kayak ya kayaknya lu sama gue udah belajar ya tentang kayak kalau Tuhan itu bilang kalau gue itu God is good, ya all the time God is good dong, dan all the time loh. Jadi event yang kita hadapin itu tuh sekarang kayak nggak enak, nggak baik. Kita nggak, gimana ya, iman gue nih bilang kayak still God is good gitu. Karena itu tadi. Gimana tuh? Sampai kepikiran sampai situ tuh. Karena gue percaya gini, Bre. Pandemi ini tuh ada suatu hal baik yang akan Tuhan singkapkan nantinya. Jadi goals finishnya perjalanan pandemi ini bukan pas sekarang nih banyak berita di mana-mana banyak yang meninggal atau enggak atau gimana, enggak. Jadi menurut gua yang sedang terjadi sekarang ini tuh belum final, tapi pada akhirnya nanti pasti hasil akhirnya tuh still good gitu loh. That's why kalau misalnya lo tanya, menurut lo Cip, pandemi ini lo gimana ngeliat Tuhan itu kayak lo aja tadi pemerintah lo kasih rating 7, berarti ada nggak baiknya dong. Tapi kalau Tuhan ini lo ngeliatnya gimana? Kayak jawaban gue yang tadi itu, menurut gue di segala situasi atau apapun, bahkan di sekarang banyak yang meninggal, kalang kabut, krisis ekonomi segala macam, menurut gue still God is good karena ada yang mau diajarin sama kita. Nah ini nih hal yang mungkin jadi pertanyaan teman-teman juga ya, teman-teman yang lagi denger juga, ini menarik menurut gue. Nah gimana sih, itu kan masih iman ya, kita nggak bisa lihat gitu, itu kan hasil akhir nanti nih. Nah sekarang ini hal apa yang buat lu jadi berpegang kuat tuh sama itu? Lu percaya nih, hal apa sih yang bikin lu tuh percaya itu tuh terjadi gitu? Tuhan tuh baik gitu tuh, yang sekarang lu lihat nih apa gitu sampai lu yakin? Wah banyak sih. Mungkin nggak masuk akal di pikiran orang-orang ya, atau teman-teman yang dengar ya. Tapi menurut gua karena pandemi ini, misalnya gini, banyak hal yang diperbaiki sama Tuhan. Kalau misalnya di konteks keluarga itu udah gue mention ya, salah satunya itu. Terus di pekerjaan aja kita tuh nggak bisa kalau nggak kita saling kerjasama. Bayangin aja gue sama Dian ini teman-teman, teknologi jago banget sih Dian. Tapi pas pandemi gini ya, gue tadinya itu bisa dibilang komunikasi sama Dian tuh kalau kita ketemu, kita libur segala macam. Tapi gara-gara pandemi ini, gue kerja secara langsung ngajak Dian kerjasama. Misalnya dia minta buat ngajarin gue. Jadi sebenarnya banyak hal sih, mungkin belum seberapa kelihat gitu. Kayak, tapi yang paling nampak sih hal itu sih, banyak hal yang Tuhan perbaikin gitu. Terutama kayak, ya lo jadi hubungan keluarga lo baik, ya karena kita sering ketemu. Tapi tergantung orangnya nggak sih, emang kompleks banget ya, karena betul. Karena gue percaya kalau ini suatu hal yang akan Tuhan berikan yang baik, jadi iman gue bilang God it's good all the time. Wah keren banget. Jadi gimana nih? Nah itu tadi teman-teman ya, kalau kita dengar dari Cipta, jadi Cipta ini dia bilang dia tuh punya iman tadi tuh, kenapa sih dia bisa berpegang sama kepercayaannya dia? Karena hal-hal yang bisa dilihat itu mungkin tadi nggak banyak, tapi tadi contoh-contohnya dia udah kasih. Jadi kalau bisa gue simpulin, lu tuh bisa ngerasa kayak gitu karena based on experience ya, karena lu merasakan pengalaman. Tapi emang tadi sih ya, karena kalau pengalaman kita nggak pernah bisa samain, beda-beda pengalamannya, dan timingnya pasti beda-beda. Beda-beda kayak gitu. Wah itu ternyata memberkati sekali ya. Nah ini yang menarik ya. Teman-teman bisa kasih, gue penasaran banget deh, ada nggak sih orang yang bisa gue ajak ngobrol yang mungkin punya sudut pandang lain? Teman-teman bisa ajak gue ya, kasih tau gue ada siapa sih yang bisa gue ajak, ntar gue bikin proposal gitu. Kalau sama Cipta sih karena teman gue kagak pakai proposal ya, gue langsung chat aja, ayo besok ngobrol, kayak gitu teman-teman. Nah, oke, waduh, ini kita tadi cukup lama, banyak banget sih yang mau sebenarnya pengen gue bahas, tapi mungkin
kita akan bisa ngobrol lagi mungkin sama Cipta atau orang lain. Itu mungkin topik lanjutan ataupun topik lain. Nah, sekarang untuk menutup perbincangan kita ya. Pesan apa nih buat teman-teman pendengar Panda Absurd? Ada pesan nggak buat teman-teman yang mendengar Panda Absurd? Iya, buat teman-teman pesan gue, ini misalnya yang dengar nih masih pada sekolah, pada kuliah, ya walaupun masih online, pesan gue adalah sekolahlah yang baik. Maksudnya bersyukur kalau lo dikasih kesempatan buat sekolah, walaupun masih secara online gitu ya. Karena percayalah, nggak ada ruginya kita sekolah gitu, nggak ada ruginya kita belajar. Walaupun secara online, seenggaknya kita belajar banyak hal gitu. Misalnya kita belajar respect sama siapa yang lagi ngomong sama kita, walaupun cuman lewat layar. Itu penting banget teman-teman. Terus yang kedua, pesan gue ya buat semua kita nih yang mungkin dengar podcast sesi dia nih, pesan gue adalah yuk jadi salah satu bagian yang membantu negara kita untuk melawan pandemi ini. Kalau lo nggak bisa lakuin banyak hal untuk negara ini, seenggaknya lo lakuin banyak hal yang maksimal untuk diri lo sendiri. Maksud gue gini, ya lo save diri lo lah. Kalau lo save, berarti ntar sekitar lo juga pasti save. Jadi lo jangan dulu lah keluar-keluar ya teman-teman. Walaupun gue tahu ini sekarang lagi libur sekolah ya, mungkin kalian nih teman-teman yang denger nih anak-anak sekolah, atau mungkin ada murid-murid gue sama Dian yang denger. Bisa jadi. Ya, jadi pesan gue adalah yuk kita sama-sama berjuang, kita sama-sama menangin peperangan kita sama pandemi ini. Percayalah teman-teman, kayaknya sih kita kita pun mempersiapkan peperangan itu. Oke. Wait a minute, Cip. Waduh, tadi jaringan gua agak putus-putus dikit ya. Tapi tadi kalimat utamanya kita udah dengar semua. Aduh, internet gua tuh poor connection. Tuh baru kita bahas. Kan? Oke, ya. So guys, that is it. Thank you for my friends Cipta, especially this day ya. Thank you so much for join this podcast ya. To all of you guys also for Panda Absurd listeners ya. Thank you for patient for wait for more video or my podcast. It's been a long time ya. But I'm so happy because when we are come back with this podcast, this is maybe ini pembahasan tuh yang daging gitu ya. Istilah orang sekarang tuh daging gitu. Jadi langsung gue pengen gitu kadang-kadang bahas suatu hal yang enggak. Yang apa nih? Ini kan pembahasan kita tadi hari ini kayak serius gitu kan. Kontennya tuh kayak berat gitu. Gue pengen gitu bahas sesuatu yang receh kayak podcast lo sebelum-sebelumnya gitu. Boleh. Kenapa pas di gue kayak bahasnya kayak wah. Iya. Dia kebagiannya langsung yang berat ya teman-teman ya. Tenang. Ya Cip, nanti kita akan bisa balik lagi mungkin dengan pembahasan yang santuy. Lebih santuy ya. Ini kayak pembahasannya yang ini berat ya. Nah ini sebenarnya gue baca buku, Cip. Ini gue nggak promosi ya. Ini bukan promosi, ini buku orang. Nanti mungkin kita bisa bahas ini kisah. Gue baca judulnya ya. Kelihatan nggak? When God Writes Your Love Story. Udah cakep gak tuh? Itu lihat nih judul di atasnya nih. Teman-teman bisa lihat ya. Ini kalian kalau mau baca bagus banget teman-teman. Coba boleh baca, Cip? Apa tuh? Boleh dibaca? Kelihatan kan? Prinsip menghadapi patah hati, berulang-ulang dan mengalami cita-cita. Uset, ini menarik nih untuk anak muda. Mungkin pendengar-pendengar kita kan banyak kan anak muda ya. Memang kita juga masih muda kan BTW? Masih muda banget gitu loh. Jadi muda banget. Pembahasan kita ini bisa banget gitu ya ngomongin soal itu. Mungkin banyak yang tertarik. Nah itu ya. Thank you teman-teman for one more time for our listening to this podcast. I want to post this at my YouTube channel also, but my second account ya. So I will make because I know my first second is especially for my students. Jadi kalau akun pertama tuh emang khusus untuk murid-murid ya. Jadi ini mungkin akan ditaruh di tempat lain ya. Dan ini tapi untuk Spotify tetap sama ya. Kalian bisa cari aja Panda Absurd Studio. Jadi thank you for listening
One more time, thank you Cipta for this Thank you meeting-nya. sudah diundang. Iya, kita ketemu lagi semuanya teman-teman. Stay absurd. Bye bye. Boleh say bye bye Cipta ke kamera. Aduh nge-lag lagi. Nge-lag lagi, bye bye lagi Cip. Ya, elah deh emang ya, gangguan internet ada-ada aja.